Dia teringat ketika dia mengambil fondasi Tengli ketika dia melihat orang aneh berkulit biru itu. Tato di tubuh pemuda itu melepaskan cahaya hantu dan mulai bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, cahaya redup. Tato bergerak dan menutupi lebih dari tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu dipenuhi kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu dalam bahasa yang aneh. Setelah mendengar bahasa aneh ini, Wang Lin yakin bahwa orang aneh itu pada waktu itu terkait dengan mereka, karena bahasanya sama dengan ini. Penatua biadab mengangguk. Dia menggosok kepala pemuda itu dan kemudian memandang Wang Lin. Dia kemudian melihat perangkap binatang di pergelangan tangan Wang Lin. Dia meletakkan tangannya di dadanya, membungkuk, dan berkata, "Halo, orang luar. Aku Kamel dari klan abadi yang terkoyak, Dukun 6 Daun." Mata Wang Lin menyala. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Halo, saya Wang Lin kultivator formasi jiwa." Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, "Ini belum waktunya untuk kontrak 100 tahun. Setiap kultivator yang masuk harus mati. Namun, karena kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang kami ketika muridku menyerap darah, aku tidak akan menyulitkanmu. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3 dan pergi sekarang, masih ada kesempatan bagimu untuk hidup." "Oh, benarkah?" Mata Wang Lin berbinar. Lelaki tua itu berkata, "Bahkan jika temanmu berhasil sampai ke lantai 3, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ada dukun 7 daun dari sukuku di lantai 3. Mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa." Wang Lin merenung dan berkata, "Terima kasih banyak." Dengan itu, dia menunjuk pemuda itu dan berkata, "Dia menggunakan darah dari binatang buas untuk membuat tato sekarang. Apakah itu teknik rahasia klan Anda?" Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Itu benar. Sekteku menggunakan tato untuk menyerap kekuatan dari binatang buas ini. Semakin kuat binatang itu, semakin banyak kekuatan yang kita dapatkan." Wang Lin menatap pria tua itu, menggenggam tangannya, dan menghilang. Pria muda itu menatap ke arah di mana Wang Lin menghilang. Jejak niat membunuh muncul di matanya dan kemudian dia berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada kepala?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Kekuatan tato kamu masih terlalu lemah untuk melihat jiwa tato di belakangnya. Seseorang yang bisa membunuh dukun 5 daun tanpa terluka bukanlah seseorang yang bisa aku tangkap. Juga, jika kita mulai berkelahi, kamu akan dalam bahaya." Niat membunuh di mata pemuda itu menjadi lebih kuat. "Aku tidak takut mati. Kematian hanya kembali ke tato." Pria tua itu menggosok kepala pemuda itu dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, "Suku kita tidak cukup kuat. Ada suku-suku lain yang lebih kuat yang akan berurusan dengannya. Saya juga merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang perunggu di pergelangan tangannya. Jadi yang terbaik adalah tidak menyinggungnya." Pria muda itu mengangguk dan berkata, "Suatu hari, kita akan membunuh jalan keluar kita dan menendang orang luar ini dari planet ini." Orang tua itu memandang ke arah tempat Wang Lin menghilang. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Lin terbang melalui lantai 2. Setelah merenung sedikit, ia terbang menuju pintu masuk ke lantai 3 bukannya pergi. Tujuannya perjalanan ini adalah buah reinkarnasi. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa sangat frustrasi. Wang Lin terbang sangat cepat dan tiba di ujung utara lantai 2. Dari jauh, dia bisa melihat pintu masuk ke lantai berikutnya. Tempat ini ditutupi tubuh dan berbau seperti darah. Ini dikombinasikan dengan aura menjengkelkan yang tampak seperti aura niat membunuh. Leluhur Hu duduk bersila di dekat pintu masuk. Matanya tertutup dan wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Su Luo di belakangnya tampak berantakan. Ada luka di seluruh bajunya dan beberapa bahkan berdarah. Rambut wanita itu berantakan dan ada 3 garis di wajahnya. Sepertinya dia dicakar oleh binatang buas. Qiu Siping juga ada di antara mereka. Meskipun dia lebih baik dari mereka berdua, napasnya tidak stabil. Dia jelas terluka. Mereka bertiga dengan cermat menatap leluhur Hu dengan ketakutan di mata mereka. Di samping mereka adalah binatang raksasa yang tampak seperti kura-kura hitam. Itu adalah gunung leluhur Hu. Ada banyak luka pada binatang ini. Dengan hati-hati ia mengamati sekelilingnya dengan mata ganasnya, dan sesekali akan mengeluarkan beberapa geraman yang mengancam. Kedatangan Wang Lin menarik perhatian binatang buas itu. Binatang itu mengalihkan pandangan ganasnya ke arah Wang Lin dan menggeram dengan cara yang mengancam. Segera setelah itu, dia berdiri dan meraung pada Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening.
Pada saat ini, Qiu Siping dan kelompoknya melihat Wang Lin. Mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani bergerak. Wang Lin bertanya, "Ada apa?" Qiu Siping memandangi leluhur Hu dan berkata, "Saudara Wang, di sepanjang jalan, leluhur Hu membunuh 2 dukun 5 daun. Lalu dia membunuh satu lagi di pintu masuk. Namun, yang ini sepertinya menggunakan teknik pada leluhur Hu untuk membuat pikirannya kacau." Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berjalan maju. Kura-kura segera mengeluarkan raungan dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan hisap yang kuat menyedot udara dari segala arah dan bola udara terbentuk sebelum kura-kura. Kura-kura menembakkan bola udara ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus. Dia membuka tasnya dan katak dan binatang nyamuk segera terbang keluar. Tanpa perlu perintah, katak guntur meludahkan bola petir yang bertabrakan dengan bola udara. Dengan suara keras, gelombang kejut menyebar. Binatang buas itu mengaum, mengitari gelombang kejut, dan menerjang kura-kura dengan mulutnya yang tajam. Setelah tabrakan, leluhur Hu membuka matanya. Matanya merah dan ada tato yang menutupi bagian putih matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia melompat padanya seperti binatang buas. Mata Wang Lin menyala. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan bendera pembatasan. Gas pembatasan muncul dan membentuk sangkar yang menjebak leluhur Hu. Mata leluhur Hu menjadi lebih merah. Dia mengusap tangannya untuk mencoba memecahkan kandang. Wang Lin menunjuk ke depan dan berkata, "Tangkap!" Lebih banyak gas pembatasan keluar dengan cepat dan memperkuat kandang. Setiap kali leluhur Hu merobek satu lapisan, lebih banyak lapisan ditambahkan. Wang Lin berteriak, "Rekan kultivator Hu, masih belum sadar?" Suaranya seperti guntur. Ia melewati gas pembatas dan memasuki telinga leluhur Hu. Tangan leluhur Hu segera berhenti, tetapi tepat pada saat ini, tato di matanya bersinar, menyebabkan mata leluhur Hu menjadi merah lagi. Namun, ada sesuatu yang misterius tentang matanya saat ini. "Saudara Wang, dukun yang kubunuh adalah 6 daun tepat sebelum kematiannya dan mengutukku untuk mencoba mengubahku menjadi boneka. Teknik ini sangat tirani. Jika kita berada di Laut Setan, aku hanya perlu beberapa tahun untuk menghilangkan kutukan ini. Namun, dengan aura menjengkelkan di sini, aku tidak bisa menenangkan diri. Kutukan ini hanya akan pecah pada saat krisis hidup atau mati. Jadi, Saudara Wang, seranglah sekarang." Tubuhnya gemetar. Sepertinya dia sedang berjuang untuk tetap memegang kendali. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia menyentuh tasnya. Pedang langit hitam muncul di tangannya. Setelah roh-roh yang berkeliaran memasuki pedang, bahkan orang-orang yang telah melihat pedang sebelumnya akan kesulitan mengenalinya. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia menatap leluhur Hu yang terperangkap di dalam gas pembatas dan mengiris. Pedang langit bersinar hitam dan tampaknya telah memanjang saat diiris. Gas pembatasan dengan cepat keluar dari jalan ketika cahaya hitam lewat, meninggalkan leluhur Hu di tempat terbuka. Tato di matanya berkedip cepat. Dalam hampir sekejap mata, tato di mata leluhur Hu menghilang dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya, turun ke hidung, dan jatuh ke tanah. Pedang langit berhenti 3 inci di atas kepala leluhur Hu. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan tangannya dan pedang surgawi menghilang. Tanpa kata, leluhur Hu mengambil sebotol pil. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia duduk untuk berkultivasi. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil menunggu leluhur Hu berkultivasi. Ketakutan di Qiu Siping dan kelompoknya telah mencapai batasnya. Jadi tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Bahkan kura-kura itu ketakutan dan tidak lagi berani menggeram. Binatang buas nyamuk mengambil kesempatan ini untuk menusuk leher kura-kura, untuk secara kejam menghisap darah. Saat itulah dia cukup puas untuk kembali ke sisi katak guntur. Setengah jam kemudian, leluhur Hu membuka matanya. Matanya jernih sekarang. Dia bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, "Terima kasih, Saudara Wang." Meskipun dia tampak tenang, dia sekarang lebih takut pada Wang Lin. Jika pedang Wang Lin turun 3 inci lagi, dia akan mati di tempat. Meskipun ini karena dia tidak menolak atau menggunakan harta sihir, perasaan hidup dan mati itu terukir di dalam hatinya. Leluhur Hu berpikir, sepertinya ketenaran tidak bohong. Tidak heran nama Cheng Niu mampu menjadi begitu terkenal. Dia memang sangat kuat. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Suatu hari kemudian, wanita berkerudung putih dan pria tua berjubah hitam masih belum tiba.
Setelah berbicara dengan Wang Lin, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Meskipun leluhur Hu tidak tahu persis lokasi pohon reinkarnasi, dia kira-kira tahu di mana itu, jadi mereka memutuskan bahwa mereka mungkin juga mencari dan menunggu pada saat yang sama. Wang Lin mengangguk setuju. Semua orang memasuki lantai 3. Lantai 3 adalah dunia merah. Kotoran itu memiliki beberapa sifat misterius yang membuatnya mengeluarkan cahaya merah. Jadi, ketika seseorang melihat lantai 3, semuanya berwarna merah, leluhur Hu berkata dengan nada serius. Makam abadi sangat berbahaya saat ini. Jika lantai 2 memiliki dukun 5 daun, lantai ketiga bahkan mungkin memiliki dukun 6 daun. Kita harus melakukan perjalanan dengan cepat dan segera pergi setelah kita menemukan pohon reinkarnasi. Kemudian dia memandang Wang Lin dan melanjutkan, rekan kultivator Wang, sejujurnya, Su Luo dan Yun Meng adalah kunci untuk membuat buah reinkarnasi muncul. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 100 tahun kehidupan yang tersisa. Dengan memberikan 60 tahun, mereka dapat membuat buah reinkarnasi tumbuh. Inilah sebabnya saya membawa mereka ke sini. Nanti masing-masing dari kita akan mengambil salah satu dari mereka dan dengan cepat menemukan pohon reinkarnasi. Qiu Siping diam-diam mengeluh tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak ada artinya di mata leluhur Hu. Kemudian, dia hanya harus melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Karena jika dia tertinggal, dia pasti akan mati.